Shalom saudara-saudari jemaat Small People yang dikasihi Tuhan. Saya Adisti, saya dari Semarang. Dan pada kesempatan ini saya ingin berbagi, saya ingin sharing di mana saya kembali diingatkan dan boleh kembali menyaksikan kebaikan dan kebesaran Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup saya. Saya percaya janji Tuhan itu ya dan amin. Saya percaya Tuhan selalu ada di setiap musim hidup saya. Tuhan selalu menyertai saya. Tuhan selalu memberi jalan yang ajaib, yang tidak pernah saya pikirkan dan saya duga sebelumnya. Selama kita hidup, seringkali kita mengalami peristiwa atau kejadian yang membuat kita ini keluar dari zona nyaman kita. Dari waktu ke waktu, tidak akan semakin mudah, tantangan yang dihadapi semakin besar, tingkat kesulitan yang dialami juga pasti semakin sulit. Di akhir tahun 2023, saya mengalami sebuah pergumulan. Saya bergumul pada Tuhan dan saya berdoa waktu itu. Dan tahun 2024 awal, Tuhan membuka jalan baru buat saya, yang otomatis ini juga menjadi tantangan baru buat saya, di mana saat itu saya membuat keputusan besar, saya resign dari kepala sekolah di sebuah SMP swasta, dan saya membuat keputusan untuk mengambil kesempatan mengelola lembaga pendidikan dan pelatihan yang bergerak di bidang perhotelan. Dan di mana saya tidak punya background pendidikan di bidang perhotelan sama sekali. Saya juga tidak punya pengalaman bekerja di bidang perhotelan sama sekali. Saya hanya mempunyai pengalaman mengelola sekolah saja. Di tahun pertama, karena kami harus grand opening saat itu, kami menghadapi banyak jalan buntu. Saat itu saya harus mencari murid, kemudian membuat kurikulum, terutama pada saat membuat kurikulum ini karena saya bukan dari bidang perhotelan, maka saya saat itu merasakan ngeblank Bapak Ibu. Saya tidak tahu harus membuat yang seperti apa. Saya menemui jalan buntu. Kemudian pada saat dimulai batch kedua, karena batch kedua itu dimulai di awal Januari, jadi kami sudah mulai mencari murid di pertengahan 2024 ya. Ternyata sulit sekali Bapak Ibu, karena kami tidak bisa menemui siswa-siswa yang sudah lulus yang bisa kami rekrut untuk mengikuti pendidikan di bulan Januari. Kami menemui low season saat itu. Kemudian tantangan yang lainnya seperti perizinan dan kelembagaan dari pemerintahan yang mulai tersistem secara teknologi. Kami juga mengalami hambatan-hambatan. Kemudian saya sudah mulai tahu ada kompetitor-kompetitor. Kalau yang sebelumnya saya belum tahu apa-apa, saya asal jalan aja karena nggak tahu ya. Tapi begitu tahu ada kompetitor-kompetitor, mulai ada rasa takut, mulai ada rasa khawatir, kemudian mulai ada rasa ini bagaimana nanti ke depannya gitu ya. Kemudian ketika memikirkan program-program ke depan, itu cukup menyita pikiran, tenaga,
dan membuat saya stres waktu itu. Tapi entah kenapa saya bertahan dan saya tetap punya pengharapan, karena pada saat itu saya pegang dan percaya satu hal, bahwa ketika Tuhan yang membuka pintu, maka Tuhan yang akan menuntun saya, maka Tuhan yang akan melengkapi saya. Dan entah kenapa setiap harinya saya selalu dibuat heran, selalu ada saja cara, selalu saja ada jalan, selalu saja ada solusi yang Tuhan berikan untuk saya melewati setiap tantangan-tantangan dan kesulitan-kesulitan itu. Di situ saya melihat bahwa kesulitan tetap ada, tantangan tetap ada, tapi penyertaan Tuhan ada bersama-sama dengan saya untuk saya melewati setiap kesulitan dan tantangan itu. Saya sungguh melihat bahwa janji Tuhan itu nyata. Dia akan selalu menyertai umatnya. Demikian juga dalam kehidupan kita, harus kita akui bahwa tantangan hidup manusia dari waktu ke waktu tidak akan semakin mudah. Tapi yang harus kita pahami sebagai orang percaya adalah bagaimana kita bisa menjalani dan kita bisa melewati setiap tantangan yang ada. Saya diingatkan akan ayat firman Tuhan, dan ini menjadi sebuah penguatan untuk saya, semoga juga untuk Bapak Ibu. Ini tentang ketika bangsa Yehuda berada di tanah pembuangan Babel, yaitu dalam Yesaya 43 ayat 2, dikatakan bahwa apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Terdapat beberapa hal yang bisa kita pahami dari ayat tersebut. Terlebih menguatkan kita menjalani kehidupan ini yang penuh dengan tantangan. Yang pertama yaitu kita diingatkan bahwa Allah menyertai kita dalam kesulitan hidup kita. Dalam ayat tersebut jelas dinyatakan tentang janji Allah dikala bangsa Yehuda menyeberang melalui air, melalui sungai-sungai, melalui api, Tuhan tetap beserta. Tuhan tidak meninggalkan mereka. Dalam kondisi bangsa Yehuda, kala mereka berada pada masa pembuangan ke Babel, jauh dari tempat asal mereka dan di bawah pemerintahan Raja Babel, Allah tidak mengabaikan mereka. Allah tetap beserta umatnya dalam tantangan dan tekanan kehidupan. Begitupun ketika kita berada dalam tantangan ataupun tekanan hidup, mari kita selalu ingat bahwa Allah tetap menyertai umatnya. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Allah selalu ada buat kita. Kemudian yang kedua, kita diingatkan bahwa Allah tidak menghilangkan tantangan kehidupan. Tantangan kehidupan tidak akan hilang. Tantangan itu masih ada. Jadi ketika Allah beserta umatnya, penulis kitab Yesaya tersebut tidak menyatakan bahwa bangsa Yehuda bisa kembali dengan mudah ke tanah mereka. Masih ada air, sungai-sungai, masih ada api yang menghadang mereka. Sama seperti kondisi hidup kita saat ini, bahwa Allah tidak pernah menjanjikan hidup kita ini bahagia. Allah tidak menjanjikan hidup kita ini aman sentosa setiap saat.
Tetapi tantangan kehidupan tersebut masih ada. Karena Allah mengizinkan hal tersebut terjadi dalam hidup kita. Kemudian yang ketiga, kita diingatkan Allah meminta kita melalui tantangan tersebut, melewati tantangan tersebut, bukan untuk menghindari tantangan tersebut. Ketika bangsa Yehuda melalui air, terlebih sungai-sungai, Allah tidak membiarkan mereka hanyut. Mereka tetap basah, tetap merasakan derasnya arus sungai tersebut, tapi mereka tidak hanyut. Begitu pula ketika melalui api, Tuhan berjanji mereka tidak akan hangus terbakar, walaupun mereka masih merasakan panas dari api tersebut. Hal yang sama terjadi dalam tantangan kehidupan kita. Allah berjanji tidak akan membuat kita hanyut ketika kita melewati sungai-sungai. Allah berjanji tidak akan membiarkan kita hangus terbakar ketika melalui api. Tetapi Allah berharap kita tidak menghindari sungai-sungai atau api tersebut. Allah berharap kita tetap menghadapinya. Memang benar bahwa tantangan dan tekanan hidup manusia semakin tidak mudah. Akan selalu ada sungai, akan ada api yang harus kita lalui, yaitu tantangan kehidupan kita. Tetapi melalui itu semua kita akan makin disadarkan bahwa Tuhan selalu beserta kita, bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Maka jangan berharap bahwa ketika dalam tantangan ataupun dalam tekanan kehidupan, tantangan itu menjauh dari kita, tekanan itu menjauh dari kita, tetapi sampaikan kepada Tuhan, Tuhan mampukan kami untuk melalui setiap tantangan yang ada. Saya tutup dengan satu pujian yang dimana pujian ini mengingatkan saya dan menguatkan saya akan kebaikan Tuhan. Dengan judul Ku Tahu Bapa Peliharaku, yang liriknya demikian. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Kiranya pujian tadi akan semakin menolong kita, semakin menghayati penyertaan Tuhan dalam segala tantangan hidup kita. Kiranya kita selalu diingatkan bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita, apapun, bagaimanapun, di musim apapun, Dia selalu ada untuk kita. Terima kasih, sekian dari saya. Tuhan Yesus memberkati.